Oke guys, langsung kita proses tutorial perakitan ya. Kita panaskan di bagian crankcase kiri, dudukan bearing kruk as ya, supaya mudah saat proses pemasangannya ya. Ada proses pemuaian, jadi ketika masang itu plug langsung, nggak perlu pukul ataupun treker-treker, ini lebih simpel guys. Oke, kita diamkan 5 menit, satu batang rokok, satu reguk kopi. Kemudian di bagian bearing-bearing rasio ini semuanya masih bagus. Cukup kita kasih pelumasan saja saat proses perakitan supaya saat mesin hidup tidak kaget karena pelumasan belum jalan dari pompa oli. Oke, kita rakit rasio primer sekunder, nggak bakalan merudul ya kalau Vega Jet Air ini. Dia ada penguncinya. Vega Jet Air, Jupiter Jet Robot ini sama aja ngerakitnya guys. Oke, kita balikan ke sini supaya kelihatan. Ini capit udang, ada R, ada L. Kita pasang L yang bawah, R atas. Nah di sini. Kemudian mendemin dulu. Kemudian di sini di bagian shift drum ada centilan apa namanya untuk gigi netral 1 2 3 4, cuman udah nyelot. Nah, kita pasang langsung capit udang ke shift drum. Nah, di sini ada per supaya nggak jatuh, kita kasih template di sini ya. Nah, kasih template atas bawah, kemudian kasih oli. Nah, kita pasang dulu yang bawah ya pernya, yang atas nanti nyusul, kemudian langsung kita paskan di dudukannya. Oke, yang atas tinggal kita simpan. Misalkan ini nggak kepasang, kenapa? Nggak apa-apa, nggak kepasang juga. Oke, sekarang kita putar ya shift drum ke kiri ke kanan sambil kita putar rasionya supaya mudah diputar shift drumnya, mentok kiri kanan ya. Oke, kemudian kita kasih pelumasan di bagian rasio ya, di sini di kruk as. Nah, setelah itu kita bersihkan crankcase-nya ya. Yang mau kita lem, kita bersihkan pakai bensin ataupun cleaner ya. Nah, supaya lemnya nggak ada olinya. Oke, kemudian di bearing kanan, di bearing yang itu kita kasih pelumasan ya, pelumasan. Setelah itu kita sediakan lem. Nah, lem, kemudian kita kasih lem ya. Secukupnya saja, satu permukaan saja yang kita lem, gak perlu dua-duanya karena nanti juga keperet guys. Oke, setelah semuanya rata, kemudian perhatikan dua buah pindawal ya. Nah, di sini dua buah pindawalnya, kemudian langsung kita pasang crankcase lawannya itu ya. Langsung kita masukkan secara plug, udah langsung rapat guys. Tinggal kita balikan saja ya mesinnya. Nah, namun di sini ada 2 biji baut ya. Cukup kita pasangkan dulu aja, jangan dulu dikencengin. Asal rapat aja. Kemudian balikan mesinnya, langsung kita pasang semua baut-bautnya guys. Nah, untuk tata letak penyimpanan baut-bautnya di sebelah sini saja guys. Nah, untuk apa panjangnya itu harus disesuaikan ya teman-teman. Nongholnya itu 1 sentian. Kalau misalkan mendem berarti kependekan, kalau tinggi berarti kepanjangan. Jadi disesuaikan saja. Nah, seperti itu guys. Kemudian di sini untuk leman selang, bukan selang juga, nah, kabel gitu. Kabel, nah harus dipasangkan, kemudian langsung kita kencangkan dulu secara rata dulu ya. Asal rapat dulu aja semua. Setelah rapat semua baru kita kencangkan satu-satu secara menyilang ya. Nah oke, setelah kencang semua kemudian kita putar ya. Kruk as harus berputar seperti itu, rasio harus berputar. Kemudian sisa lemnya kita bersihkan ya supaya tidak kelihatan bekas bongkaran. Kemudian di sini kita pasang dulu lidah tensioner dan baut khususnya, kemudian kencangkan pakai kunci L5 guys. Cukupnya saja. Lidah tensioner ini masih bagus dan layak digunakan. Oke, setelah kencang, kemudian di bagian pompa oli kita cek juga ya. Cek sambil kita kasih pelumasan. Nah, di sini untuk pompa olinya masih bagus. Kemudian kita kencangkan pakai kunci L3. Kita kencangkan secukupnya saja guys ya, secukupnya saja karena ini bautnya baut kecil. Oke, dua-duanya udah kencang dan berputar normal. Kemudian di sini kita pasang dulu bintangan. Paskan aja ya, titik di bintangan ketemu titik di bagian shift drum seperti itu guys untuk topnya. Kemudian kita kencangkan pakai kunci bintang T30 ya. Pakai kunci bintang ya ini untuk bautnya. Oke, kita kencangkan secukupnya, yang penting gak bakalan kendor. Oke, langsung kita putar-putar, rasio aman ya semuanya. Kemudian kita pasang ini stoppernya dan per langsung kita pasangkan seperti ini. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kemudian langsung kita pasang asnya ya. Nah, langsung kita pasang asnya seperti ini. Oke, sudah terpasang. Kemudian sediakan pen ya di bagian pernya tuh udah terpasang. Kemudian ini untuk gigi pompa oli itu bolak-balik sama saja, bebas. Kemudian kasih oli dulu di sini. Setelah itu tinggal kita pasang kampas ganda.
Kemudian cek dan mangkoknya ini masih terpasang, langsung kita pasang di sini. Kemudian langsung kita pasang bosnya, kasih oli dulu. Oke, kemudian kita pasang bos yang tebal. Nah, di sini kemudian pasang dulu engkol ya, supaya mudah. Nah, paskan aja engkolnya kayak gini. Didudukannya lalu kita tarik pernya sampai masuk ke lubang. Nah, kalau udah masuk ke lubang, udah itu langsung tekan aja, harus ngededet pas. Kemudian pasang rumah kopling. Nah, rumah kopling kita pasang. Setelah itu ada ring gerigi. Pasang ring gerigi. Nah, setelah itu kita pasang rumah kaki 4. Rumah kampas koplingnya. Kemudian kita kasih pengunci. Kemudian kasih mur. Kalau penguncinya udah ledeh, udah potong nggak apa-apa. Yang penting ada ring di situ. Kencangan. Di depan pasang ring dan mur. Nah, yang depan murnya warna putih, belakang warna hitam. Kemudian masukkan gigi 1. Kemudian di bagian asgir kita tahan pakai tang jepit. Supaya saat proses pengencangan itu mudah, guys. Nah, setelah itu tinggal kencangkan. Oke, udah kencang ya. Kemudian yang depan. Nah, yang depan kita tahan stang syaharnya, guys. Nah, tahan, jangan ragu. Oke, udah kencang. Setelah kencang tinggal kita cek ya putarannya. Nah, harus berputar lancar. Oke. Sudah mantap, kita pasang saringan. Nah, guys, untuk pengunci mur mau dikunci boleh, nggak dikunci juga nggak masalah karena udah kencang nggak bakalan kendor. Kemudian bagian kampas kopling kita kasih pelumasan saja di sini. Kampas koplingnya cuma ada 2 biji. Kemudian untuk plat geseknya ada per ya 3 biji, paskan ya dudukannya, sesuaikan. Nah, seperti itu. Kemudian pasang kampas kopling. Kemudian untuk lawannya ini nih. Nah, lawannya ini harus dipaskan dengan per. Tuh, ada coakan yang gede tuh, harus dipaskan kayak gitu ya. Gak boleh sembarangan. Nah, oke, setelah terpasang kita pasang gantar, namun gantarnya malah lesot ke handap. Nanti ajalah pasang gantar sama bearing ada gotrinya nanti setelah naik ya. Oke, kemudian kita pasang dulu di sini untuk totonjok sama apa ini. Nah, pasang totonjok nih sama apa ini ya namanya dah. Tuh, sama pendorong per diafragma, kemudian pasang per diafragmanya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian langsung kita pasang ya lawannya itu. Kemudian bautnya ada 6 biji, langsung kita kencangkan saja, guys. Kita kencangkan secara rata saja, nggak perlu kencang-kencang, guys, karena nggak bakalan kendor baut yang ada pernya ini. Nah, oke, setelah itu tinggal kita kasih pelumasan di bagian giginya, guys. Kemudian di sini perhatikan ada 2 buah pindowel. Nah, di sini 1 kita pasang ya, sekaligus pasang packingnya ya. Nah, pasang packingnya. Oke, packingnya pastikan semua lubangnya, lubang oil jet, lubang-lubang semua aman. Kemudian di bagian seal bak kopling ini semuanya aman, guys. Aman sentosa. Kemudian langsung kita pasang, guys. Pasang. Nah, goyang-goyang dikit harus pas. Nah, oke, sudah pas. Langsung kita pasang semua baut-bautnya, guys. Tinggal kita kencangkan saja. Nah, setelah kencang kemudian bagian filter olinya kita ganti, guys. Posisikan seperti ini ya. Nah, seperti itu filternya, langsung kita pasang tutupnya, o-ringnya semua bagus. Langsung kita pasang baut-bautnya. Kemudian mesinnya langsung saya naikkan ke rangka ya. Nah, di sini langsung kita proses perakitan, guys. Kita pasang dulu rantai keteng. Oke, setelah rantai keteng, kemudian di sini kita pasang ring, kemudian apa bearing matahari di situ di tengah-tengah bearing matahari ya. Kemudian ada pengunci pen pasang ya. Nah, pasang di asnya, masukin pakai tang monyong. Kemudian untuk setot otomatisnya paskan dengan pen yang tadi. Oke, setelah itu tinggal kita pasang gotri. Kemudian pasang lawannya ini. Kemudian kasih pen. Kemudian kasih per. Kemudian kasih ring. Nah, kasih ring. Kemudian nanti ada uncelannya.
Kemudian kita pasang nih gotri dulu, masukkan ya, masukkan gotri. Nah, ke dalam as itu, kemudian gantar, kemudian nanti uncelannya ini, penekan otomatisnya tuh. Tapi nanti belakangan supaya nggak murah pasang ring di sini. Nah, pasang ring, kemudian bearing bambu, kemudian gigi starter. Kemudian langsung pasang dinamo, boleh langsung di sini. Nah, pasang dinamo, pasang gigi hantar. Kemudian pasang magnet, guys. Oke, untuk pelornya sudah terpasang sempurna. Paskan magnetnya dengan sepi magnet. Oke, sudah pas, langsung kata pasang ring, kemudian pasang mur. Kemudian di bak magnet kita cek jalur oli ya, pelumasan dari situ yang menuju rasio nanti. Nah, ini masuknya dari sini, keluarnya dari atas tuh, tidak tersumbat, aman ya guys. Kemudian kencangkan langsung ya pakai kunci 17. Oke, setelah kencang aman. Nah, aman. Kemudian langsung pasang 2 buah pindawal packing baru, kemudian pasang uncelannya ini. Nah, oke, langsung kita pasang. Nah, supaya mudah tinggal tekan dikit pakai obeng kecil, paskan. Nah, oke, sudah langsung rapat guys. Langsung kita pasang semua baut-bautnya, kita kencangkan di sini baut massa ya, nempel satu. Nah, oke. Langsung saja pasang semua baut-bautnya guys. Jangan lupa di sini sambil ngopi. Semoga ada masukan. Kemudian di sini ada pelindung ya, teflon. Nah, teflon tinggal pasang saja, mudah. Kayak gitu guys. Kemudian kita cek oli ya, oli udah kita pasang. Kita cek olinya dulu naik atau enggak. Nah, agak lama ya guys karena ini baru naik mesinnya. Nah, oli ada ya, namun kita cek satu-satu. Sekarang kita tutup ya jalur yang ke oil jet. Nah, oke, yang ke head itu ngacer banget. Kemudian sekarang kita tutup dua-duanya, kita cek yang ke oil jet. Ngacer, ada. Piston baru udah kita quarter, tanda panah menghadap ke bawah ya, patokan tanda panah ya, segitiga panah ya, menghadap ke bawah, jangan coakan. Coakannya ini di bagian X kecil. Kemudian pasang spi pen pistonnya. Untuk pemasangan ring piston sudah saya sering tutorial kan. Untuk spi pen piston udah langsung masuk. Kemudian kita pasang packing. Nah, pasang packing. Jangan dikasih lem-leman. Oke, kemudian 2 buah pindawal kita pasang. Kita paskan ya guys. Kemudian langsung kita pasang bagian blok piston. Sebelum pasang kita cek dulu ringnya, sesuaikan lagi yang kita inginkan celahnya. Kemudian kasih oli. Di bagian blok piston kasih oli, langsung kita pasang bloknya. Nah, caranya seperti ini guys. Kita masukkan dulu ring kompresi 1. Setelah masuk kompresi 1 baru kompresi 2. Setelah masuk dua-duanya bisa kita goyang. Digoyang saja guys. Nah, udah masuk sama ujungnya, langsung kita bisa tekan. Tekan langsung masuk. Lalu kita tarik ulur guys, pistonnya naik turun kayak gini. Oke, lancar. Kemudian kita lap sisa oli yang tadi. Kemudian kita pasang lidah tensionernya dulu. Nah, kemudian sekarang kita bisa topkan di sini. Topkan boleh. Nah, bisa kita lihat di sini di lubang ini. Di belakang H ada garis I ya. I itu sejajar, oke. Kemudian sekarang kita rakit head. Untuk batang klep 4,5 mili pakai Jupiter Jet ataupun Krypton ya. Jangan salah supaya nggak ngebul, ngasap nanti. Kalau pakai yang 5 mili ngebul nantinya. Oke, klep udah kita sekir, kemudian di bawah bos klep ada ring. Langsung kita pasang, tekan saja apa seal klepnya seperti itu sampai benar-benar masuk.
Setelah itu di sini ada pair clamp ya. Pair clamp yang pendek di X, yang panjang di in ya. Yang pendek di X, yang panjang di in untuk pair clampnya. Kemudian langsung kita pasang retainer dan kuku clampnya, kita tekan seperti ini nih guys. Nah, kita tekan. Bawahnya kasih ganjal. Oke, sudah masuk. Kemudian yang satunya lagi. Gunakan kunci sok, kunci T. Asal jangan pakai linggis dan arit, nggak bakalan bisa guys. Mau pakai alatnya ada. Oke, sudah terpasang dua-duanya guys. Kemudian langsung kita pasang pelatuk. Nah, pelatuknya ada 55, 68, itu yang 68 saya di in, yang 55 di X. Bolak-balik sama aja. Kemudian pasang pennya. Gunakan sliding hammer ya kayak gini supaya gampang guys. Nah, kalau misalkan mentok nggak pas, diangkat lagi kayak gitu. Oke, kalau udah pas langsung masuk ya. Kalau udah pas mah pasti masuk guys. Oke, kita pasang yang satunya lagi. Untuk memasukkan pelatuk harus dimiringkan ya, gak boleh lempeng, harus miring dulu baru bisa masuk. Nah, yang ini langsung masuk, langsung pas. Kalau enak pas. Kemudian kasih oli di bagian head ya. Bearing-bearing noken as kasih oli semua. Nah, udah kasih oli. Kemudian posisi top masukinnya, kemudian pasang pengunci, bearing dan pelatuk. Kencangkan pakai kunci A5 ya. Oke, sekarang langsung kita pasang packing. Saya nggak kasih lem, langsung kita pasang saja karena rata. Kasih pin dowel, kemudian langsung kita pasang headnya guys. Oke, headnya kita masukkan sudah. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, ring tembaga itu yang bawah 2 ya, di paling bawah tuh. Yang bawah kanan itu jalur oli, yang bawah kiri ini ada coakan, jadi supaya nggak rembes. Yang atas itu ring plat dua-duanya. Jangan sampai salah tanda penyimpanannya ya, supaya nggak ada rembesan oli. Langsung kita kencangkan murnya sampai rata dulu guys. Setelah rata baru kita kencangkan silang. Mau pakai kunci torsi boleh, nggak pakai kunci torsi nggak masalah sih guys. Yang penting kencang aja ya. Nah, oke, udah kencang guys. Kemudian yang pinggir kita kencangkan juga ya, pakai kunci 8, murnya pakai kunci 12. Nah, yang ini di 13 nm guys, 13 nm ya. 15 nm juga itu bisa, tapi terlalu kencang guys. Noken as putarannya lancar, kemudian top ini udah benar. Kemudian untuk tensioner otomatisnya kita putar ke kanan pakai obeng min kecil supaya ngangkat. Setelah itu langsung kita pasang gigi sintrik bagian depan. Nah, 5LW ini ada garisnya nanti sejajar. Nah, ini posisinya masih nunduk ya. Kita geser dikit ya, rantai ketengnya tarik ke depan supaya garisnya bisa pas. Nah, posisikan seperti ini, dia ngangkat dikit, kemudian kita putar ke kiri, penekan tensioner otomatisnya, rantai sudah kencang ya. Kemudian pasang ring dan mur, lalu kita kencangkan guys. Untuk rantai ketengnya ini rada molor dikit, jadi garisnya agak ngangkat dikit, itu nggak apa-apa guys. Yang penting jangan sampai nunduk. Oke, setelah kencang baru kita putar ya. Putar-putar seperti ini sampai di top lagi guys. Nah, sampai di top lagi. Kalau udah top kayak gini lalu kita setel celah klep. Nah, untuk penyetelan celah klep kita gunakan kunci 8. Yang in saya setel di 0,06 guys. Di posisi rapat ini 0,06 tapi longgar, jadi kisaran 0,07 0,08 ini. Nah, seperti itu guys. Jadi 0,06 nya longgar supaya nggak berisik guys.
kita kencangkan secukupnya saja. Nah ini udah 0,06, sedangkan yang X di 0,010 guys. 0,010 tapi rapat. Nah kita gantungkan seperti ini guys. Oke guys, sudah proses penyetelan sudah, tinggal kita pasang karbu guys. Kemudian pasang ebonitnya harus benar guys. Nah ebonitnya harus benar, nah kayak gitu posisinya tuh, jangan sampai dibalik ya. Oke, tinggal kita pasang semua baut-bautnya pakai kunci L5 dan kunci 8. Kemudian kita pasang tutupnya, ini o-ringnya masih bagus, jadi gak usah kasih lem karena belum bocor tadinya juga. Langsung kita kencangkan saja guys. Manipul kencangkan ya, udah. Kemudian pasang tutup klep bawah, karetnya ganti, kencangkan pakai kunci 24. Kemudian tutup tensioner, ini lubang hawanya kita tutup, kemudian semua kita tutup guys. Karena mau kita hidupkan nih motornya, pasang knalpot aja. Nah, knalpot udah kita pasang, sekarang check on. Oke, motor sudah hidup. Kita cek olinya guys di sini. Kita lihat semburan olinya. Ini posisi saya cuk ya, jadi gede langsamnya. Oke, ini udah nyala dan mesin udah halus, oli nyembur, tinggal kita tutup aja guys. Tutup dulu cuknya, sekarang kita tutup, kita dengarkan secara bersama untuk suara mesinnya, kita geber dikit. Nah jadi seperti itulah guys tutorialnya, semoga video ini bermanfaat.